Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Amma ba'du. Bapak Ibu, pada pertemuan yang lalu kita sudah baca surat Al-Qiyamah. Maka malam hari ini kita akan baca surat berikutnya turun adalah surat Al-Humazah. Di surat Al-Humazah turun sesudah surat Al-Qiyamah. Pada urutan ke-32 di Al-Quran pada nomor mushaf 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Wailun kecelakaan, wailun kebinasaan, wailun neraka wail, li bagi kulli setiap humazah pengumpat, lumazah pencelah, alladzi yang jamaah mengumpulkan malan harta, wa addadahu dan dia menghitungnya. Yaksabu dia mengira anna bahwa malahu hartanya, akhladahu mengekalkannya, dapat mengekalkannya. Kalla sekali-kali tidak. Layum badanna sesungguhnya dia akan dilemparkan fil khutomah ke dalam khutomah. Wa ma adraka apakah kamu tahu mal khutomah apa itu khutomah? Narullah api yang disediakan Allah, al-muqadah yang dinyalakan, allati yang tattani'u membakar, api itu membakar ala atas atau sampai al-afidah hati. Innaha sesungguhnya dia api itu alaihim atas mereka muqsadah ditutup rapat, fi amadin pada amadin pada tiang-tiang mumaddada yang panjang. Bapak Ibu, surat Al-Humazah ini kaitannya dengan hubungan atau akhlak, bagaimana akhlak seseorang terhadap orang lain dalam hal berinteraksi muamalah. Sebelum kita membahas ayat demi ayat, seperti yang sebelumnya kita pahami bahwa di surat Al-Qiyamah Allah ingatkan dua perkara. Pertama tentang adanya kiamat. Kita mesti yakin adanya akhirat, adanya kiamat, adanya siksa nanti di akhirat. Ada balasan surga, ada ancaman neraka. Kemudian ayat kedua kita diingatkan tentang wala uqsimu bin nafsil lawwamah, diingatkan tentang jiwa. Dulu kita bahas kita ini ada badan ya Pak. Badan namanya badan ya, badan bahasa Arabnya badan atau jisim
atau jasad. Di dalam badan kita ini ada ruh. Jadi itu yang menggerakkan. Maka orang yang masih hidup bisa gerak, kalau orang mati nggak bisa gerak. Karena orang mati ruhnya keluar dari badan. Pada ruh itu banyak hal yang perlu kita pahami, yaitu ada jiwa nafsun. Ketika ruh keluar mati, maka dirasakan oleh jiwa. Ada yang mudah, roh itu keluar, maka dirasakan oleh jiwa. Ada yang sulit, maka dirasakan berat. Nah, kemudian ada istilah hati, kolbun, itu ada pada jiwa. Ada akal, ada hati. Kadang hati itu dimaknai akal itu. Di dalam hadis, hati ini menentukan. Kalau baik, maka anggota tubuh ini digerakkan untuk kebaikan. Kalau hatinya buruk, maka anggota tubuh ini akan digerakkan untuk yang buruk. Jadi ada yang membuat perumpamaan hati itu seperti raja, anggota tubuh seperti menteri. Jadi anggota tubuh ini dia bergerak menurut kemauan hati itu. Nah, kemudian kita berbicara alam semesta. Alam semesta hubungannya dengan manusia, itu manusia bagaikan hatinya, jantungnya. Kalau manusia baik, maka berpengaruh kepada alam semesta ini baik. Kalau manusia buruk, berpengaruh kepada buruknya alam semesta. Maka di surat 30 ayat 41 Allah berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Dhahara telah nampak al-fasad, kerusakan, fil barri, di daratan, hutan rusak, hewan-hewan banyak yang mati, wal bahri, di lautan, ikan-ikan yang ada di lautan, hewan di lautan banyak yang rusak. Bima kasabat aydin nas, disebabkan perbuatan tangan manusia. Jadi perbuatan tangan manusia ini punya pengaruh besar terhadap rusaknya di alam ini. Nah, nanti dijelaskan di dalam hadis bahwa kalau ada orang yang mengajarkan kebaikan, maka orang itu akan didukung oleh alam semesta ini. Kenapa Bapak Ibu? Makhluk-makhluk yang ada di laut, rizki mereka, hidup dan mati mereka, makhluk Allah yang ada di hutan, di daratan, rizki mereka, mati dan hidup mereka, itu juga dipengaruhi oleh perilaku manusia. Maka ketika ada orang mengajarkan kebaikan, itu didukung oleh alam semesta. Bahasa hadisnya didoakan. Jadi makhluk ini mendoakan semuanya. Jadi kita ngaji ini didoakan oleh makhluk. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi an Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili qala dzukira Rasulullah rajulani, disebutkan di hadapan Rasul kepada Rasulullah, rajulani, dua orang laki-laki, ahaduhuma abidun wal akharu alimun, salah seorang dari keduanya abid, ahli ibadah, wal akharu, yang lain alimun, orang yang berilmu. Faqala Rasulullah SAW, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Rasul bersabda, keutamaan orang yang berilmu itu terhadap orang yang beribadah abid seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Jauh nggak Pak? Keutamaan Nabi dibandingkan dengan orang Muslim paling rendah ini, jauh kan? Ala adnakum. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlah
fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasa al khaira. Sesungguhnya Allah yusallun, kalau Allah yusalli berarti Allah merahmati. Jadi Allah merahmati orang yang mengajarkan kebaikan. Wa malaikatahu, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai dengan namlah semut fi juhriya, di lubangnya, di sarangnya. Wa hattal hud, ikan, sampai ikan yang paling besar, hud itu paus ya, mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi alam ini suka kalau orang itu baik, kalau manusia ini baik. Kalau manusia buruk, terganggu Pak mereka. Jadi kalau sekarang di berita itu rudal-rudalan itu gitu. Jadi saling mengirimkan rudal itu, yang disebutkan apa? Yang mati sekian manusia ya. Itu manusia. Kira-kira semut itu berapa mati? Gitu. Apakah semut itu bukan makhluk Allah? Lalu pohon-pohon yang rusak. Lalu bagaimana burung-burung? Kalau di laut ikannya, maka alam ini mendukung orang yang mengajarkan kebaikan. Maka kemarin kita bahas bahwa Bapak Ibu, kiamat itu terjadi kalau manusia semuanya buruk. Nggak ada yang baik, buruk semuanya. Nggak ada yang beriman sama sekali. Nah, untuk itulah orang beragama itu mesti identik dengan akhlak. Akhlak yang baik. Mau seorang beragama kok akhlaknya buruk? Mau seorang beragama akhlaknya lebih buruk dari mereka yang jauh dari agama? Bukankah di surat Al-Qalam, surat-surat awal, wa innaka la ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad SAW. Bahasa inna itu sungguh ya. Yang mengatakan sungguh sih tentang Allah. La alam, benar-benar Allah. Allah itu di atas. Terus kadang yang ini paling atas ya Pak. Khuluqin akhlak azim, yang agung. Allah yang maha agung menetapkan Muhammad punya akhlak yang agung. Berarti agung betul. Jadi oleh karena itu kalau kita ini betul-betul mempelajari Al-Quran, pasti nanti buahnya akhlak yang baik. Di Al-Quran itu ada Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu di ayat pertama turun nih. Tapi nanti di surat Al-Isra, Iqra kitabaka. Nanti di akhirat turun perintah kamu baca kitabmu. Kitab apa itu? Kitab amal. Sepanjang hidup kita itu ditulis sama malaikat. Ucapan kita, perbuatan kita ditulis sama malaikat. Nanti di akhirat malaikat itu hadir, kitab itu dibawa, dikalungkan di leher itu, Iqra kitabaka. Kamu baca kitabmu. Di akhirat disuruh baca kitab, dan itu bukan kita yang nulis, tapi itu adalah malaikat. Apa hubungannya Iqra ayat pertama turun dengan Iqra nanti di akhirat? Iqra'mu ini harus mengantarkan amalmu, nanti catatan amalmu benar. Paham ya? Jadi Iqra, di Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq itu bukan sekedar baca, melisankan saja. Kalau hanya melisankan saja, lalu amal kita bagaimana? Lalu ucapan kita bagaimana? Benar enggak? Maka Iqra pada ayat pertama turun itu supaya membaca itu mendapatkan hidayah, petunjuk bagaimana cara beramal yang benar, bagaimana berucap dengan lurus di jalan Allah, sehingga nanti di akhirat kitab itu disuruh baca kitabmu, amalmu. Nah, kalau bacanya sekedar baca terus gak ngerti isinya, perilakunya gak sesuai dengan yang ada di Al-Quran, nanti gimana Iqra di akhirat itu?
Iqra itu ayat pertama turun gitu. Pertama kan turun. Tapi letaknya di mana? Di juz berapa? Juz 30 kan? Juz 30 juz terakhir ya Pak? Turun pertama, tapi diletakkan di juz terakhir apa maknanya? Iqra ini akan tetap berfaedah sepanjang masa. Pertama kali turun, pas surat itu turun. Pada waktu kita sekarang, masa-masa medsos ini, Iqra masih dibutuhkan oleh manusia. Dan sepanjang masa nanti sampai hari kiamat, Iqra masih tetap berlaku sebagai jawaban bagi manusia. Nah, di surat Al-Humazah ini berbicara tentang akhlak. Wailun, apa wail? Celaka. Wailun halaka, binasa. Saya menafsiri wail itu neraka wail. Jadi tingkatan neraka wail. Kalau Bapak Ibu membaca wail berarti apa? Kalau sampai kita melakukan perbuatan atau berkata-kata yang terkena wail berarti kita melakukan dosa besar. Di Al-Quran surat pertama kali yang diawali dengan wail ada dua. Diawali ya, wailul lil mutaffifin. Yang kedua wailul likulli humazatil lumazah. Mutaffifin itu orang yang curang. Kalau nimbang dia kurangi timbangannya. Kalau dia minta timbangan dia pengen dilebih-lebihkan. Mutaffifin bisa berarti orang kalau berbicara hak minta haknya banyak. Tapi kalau dia diminta untuk melakukan kewajibannya dia kurangi kewajiban. Itu mutaffifin. Likulli humazatil lumazah. Bagi setiap humazah. Humazah itu hamazah yahmizu, isim fa'ilnya hamis. Lalu apa humazah? Isim mubalaghah dari hamis tadi. Artinya banyak, sering melakukan apa? Hamzun. Nanti di Al-Quran ada humazah, ada hamaz di surat Al-Qalam. Hammazin massa'in binamim. Banyak penafsiran yang berbeda-beda, tapi humazah ini artinya adalah orang yang meremehkan orang lain, menjadikan orang lebih kecil dari dirinya, mengecilkan orang lain dengan bahasa tubuh. Jadi meremehkan orang lain, merendahkan orang lain dengan bahasa tubuh. Kalau orang merendahkan orang lain dengan bahasa mata gimana? Dikedip-kedipkan, ngedip-ngedipkan mata. Enak kan Pak? Gak enak kan? Kalau dengan bahasa wajah apa? Melengos. Kalau dengan bahasa lisan apa? Senyum ada nggak? Senyum yang merendahkan orang. Sinis, mencep loh. Bahasa Jawa mencep nih. Oh senyum gak enak banget nih. Atau dengan bahasa tangan ada nggak? Ini kan kan merendahkan gitu. Atau dengan bahasa kaki. Itu humazah. Barang siapa merendahkan orang lain dengan bahasa tubuh kayak tadi itu, maka itu termasuk kena wail. Yang kedua lumazah yalmizu itu merendahkan orang lain dengan bahasa lisannya, dengan omongan. Ada yang mendefinisikan humazah itu tidak diketahui orangnya. Kalau humazah langsung berhadapan. Nah, apakah humazah dan lumazah ini terjadi pada masa Rasulullah? Ya, itu senjatanya orang kafir untuk melemahkan dakwah Rasulullah SAW. Bagaimana supaya dakwah itu lemah? Enten sing modele Rasulullah pergi itu diikuti aja, begitu selesai berdakwah ngomong sama orang, udah dipercaya. Gila wong iku lah. Direndah. Ada yang tugasnya apa?
menyuarakan Muhammad itu yang disampaikan adalah asatirul awalin, dongengan orang-orang dahulu. Jadi enten tiang kafir itu pinter cerita, pergi Pak ke kaum-kaum, mengumpulkan cerita-cerita kaum, dibawa ke Mekah, terus diceritakan sama orang-orang. Sesudah cerita yang disampaikan oleh Muhammad itu koyok ini ki podo, ojo percaya ngoten lho Pak. Nah sekarang, kalau sekarang untuk melemahkan umat apa? Dengan apa? Buzzer kan dibayar, okay, supaya buat opini mau ngapi jadi nggak disukai orang banyak. Sama antar negara juga begitu. Bagaimana umat Islam tidak disukai oleh bangsa-bangsa, dibuat opini. Besar nggak pengaruhnya Pak? Besar, sangat besar. Lumazah. Kenapa orang melakukan lumazah? Orang merendahkan orang lain karena faktor apa? Biasanya merasa tinggi. Nek podo sakit merendahkan orang lain nggak? Nek podo sugih ini kan bisa nggak? Nggak bisa podo Pak. Kalau lebih miskin gimana? Bisa nggak? Lebih miskin terus merasa merendahkan orang sugih sakit? Nggak bisa. Yang bisa merendahkan adalah orang yang merasa dirinya lebih tinggi. Merasa diri lebih tinggi karena faktor apa biasanya? Karena uang, harta, karena kedudukan. Wailul likulli humazatil lumazah. Oleh karena itu Allah berpesan kepada kita semua manusia di surat Fatir ayat 5, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai sekalian manusia, janji Allah itu pasti benar. Janganlah kalian diperdaya oleh dunia. Dunia ini perlu kita rebutkan, tapi untuk kesolehan, bukan untuk merendahkan orang lain. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Yang kedua pesan Allah adalah jangan sampai kamu diperdayakan oleh setan yang pandai menipu tentang Allah, jadi disimpangkan dari tauhid oleh setan itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Lebih-lebih kalau merendahkan orang lain itu dalam bentuk merendahkan fisiknya. Yang menciptakan kita ini siapa Pak? Irung mancung itu ada apa? Ada unsur manusia menyebabkan mancung atau Allah langsung jadikan mancung? Nggak ada nggak ada upaya manusia itu untuk menjadikan kulit jadi hitam terus jadi putih, itu nggak bisa kan? Oleh perocot orang ireng, perocot putih, ya kan? Perocot rambutnya pirang, gitu. Terus dicela, pancen urunge pesek iki lho, ya. Lek Bapak ngomong gitu, mencela orang fisiknya, berarti Bapak telah mencela perbuatan Allah. Mencela perbuatan Allah berarti kufur. Sama orang yang mengolok-olok agama berarti mengolok-olok Allah. Istihza. Padahal Allah sebutkan di Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia ini diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling bagus bentuknya. Kok kemudian karena merasa dirinya tinggi, nilai-nilai kemanusiaannya direndahkan oleh manusia. Nah, kalau ibu tidak suka makanan, itu di dalamnya jangan suka mencela makanan. Kalau tidak suka ya nggak usah dimakan. Kalau suka dimakan, tapi jangan mencela makan. Termasuk juga termasuk kalau kita kesel, jengkel, tubuh kita mungkin balik lorok ya. Jangan sampai berucap dengan ucapan yang buruk. Nah, contoh ini, balik lorok terus ngomongin wawak, terus legrek lah. Tidak boleh.
anak yang ngerti nasihati muarek kok nuwakal ini kadang sering muncul gitu. Jadi apalagi kalau bunda mencela. Nah, kesimpulan di ayat 1 suruh di ayat 1. Bapak Ibu, ternyata hisab itu nanti di akhirat itu bukan hanya amal badan. Hablum minallah ta'ala. Orang nggak sholat itu dosa kaitannya dia dengan Allah saja. Orang tidak puasa katanya dia sama Allah. Orang tidak haji katanya dia sama Allah. Tapi ada dosa yang itu kaitannya Bapak sedang berinteraksi dengan orang lain. Itu harus menjadi bagian yang kita perhatikan karena itu ada hisab nanti. Banyak mana sholat kita sehari semalam dengan interaksi kita sama orang lain? Bapak Ibu sholat sehari semalam berapa jam? 10 jam? Enten? Sholat 5 waktu berapa jam Pak? 2 jam? Katakan 2 jam ya. Terus turunnya berapa jam? Setelah sungi 8 jam ya? Ya 10, berarti sisa berapa? 14 jam. 14 jam itu apa? Untuk berinteraksi. Ngomong di tengah keluarga, ngomong dengan saudara, ngomong di tempat kerja kita, dodolan dan macam-macam. Itu ada unsur ibadah enggak? Ada hisabnya enggak itu? Malaikat yang di kanan kiri kita mencatat apa saja? Apa yang kamu perbuat dan apa yang kamu ucapkan. Keliru ngomong tidak bagus, berinteraksi bagus, ada perhitungan di hadapan. Maka hadis muflis itu apa hadis muflis? Ada orang sholat, bawa pahala sholat, bawa puasa, bawa haji, tapi dia banyak melakukan kezaliman sama orang lain, bisa bangkrut dan tidak ada. Nah, lebih-lebih bermuamalah itu kaitannya dengan lisan. Kayak lisan, Pak. Untuk dolar ini kalau gampang men, buju ini lo gampang men. Pulau ini kalau pulaannya sak menten, sampean yang sak moten, untung pura pinten. Dinyang separe lo kena Pak. Lah wis babi lamunan nggih. Ngomongnya ini lo kadang-kadang orang nggak sadar bahwa lisan ini diperhitungkan di hadapan Allah. Kita lihat bagaimana Nabi Musa menghina Fir'aun menghina Nabi Musa, dibaca Mas. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Iya. Apa kata Fir'aun? Alaisa li mulku Misra, bukankah Mesir ini kekuasaan milikku? Bahadul anharu tajri min tahti, bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawah telapak, di bawah kakiku, di bawah sombong tinggi. Apa kata Fir'aun kepada Nabi Musa? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin. Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini? Ini maksud Musa. Itu penghinaan yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa. Bon, kita lanjutkan. Maka bahasa lisan itu bagian terpenting dari yang harus kita perhitungkan nanti di akhir. Karena salah kita berbahasa lisan berdampak fatal di akhir. Dibaca Mas. Dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka ibumu, tidaklah orang-orang diperuntukkan di atas hidup mereka di neraka jahanam, melainkan hasil lisan-lisan mereka. Di dalam hadis riwayat Bukhari, anin Nabi qala innal abda, sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah, berbicara, berucap dengan kata-kata yang pendek saja, mungkin nasihat ya, nasihat orang lain. Kata-kata itu bagian dari yang Allah ridho.
Layul kila abalan, satu kalimat yang ia tidak mempedulikannya. Maksudnya apa Bapak? Nasihati dengan kalimat yang pendek, kalimat yang baik, Allah ridho. Menurut dia itu biasa-biasa saja, tapi kata-kata yang pendek itu bisa menghunjam ke dalam hati orang itu dan merubah jadi orang baik dengan kalimat yang pendek ini. Maka kalimat yang pendek ini akan mengangkat derajat orang yang menyampaikannya. Jadi kadang-kadang kita ini kalau ngaji ngoten nggih, ya menurut kita nasihat itu biasa saja nggih. Ya wis gitu itu nasihat itu. Tapi ada di antara jamaah itu kadang-kadang jangget masuk, Pak. Hidayah itu masuk gitu langsung merubah. Asalnya nggak senang ngaji dari ngaji. Asalnya bolong-bolong sholat jadi enggak, karena kalimat-kalimat itu. Maka kadang-kadang keberkahan ngaji itu bukan sekedar dari ilmu yang banyak saja, enggak. Tapi Allah memberikan keberkahan ngaji kadang-kadang dari kalimat-kalimat sederhana itu. Kadang-kadang muncul begitu. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min syafatillah. Ada orang yang berbicara dengan satu kalimat, dengan kalimat-kalimat pendek yang Allah tadi tahu. Lain kelabaran, dia tidak memperdulikan di dalam hati, dia tidak memperdulikannya. Nggak sadar bahwa kalimat itu berpengaruh pada orang lain dan akan menjauhkan dia dari hidayah. Dan itu bisa menyebabkan dia masuk neraka jahanam. Saya ada hari Ahad yang lalu mungkin ya, bapak-bapak, Pak Zeni, anak saya ini nggak mau sama sekali ke masjid ini sekarang. Padahal dulunya aktif, Pak. Didedes, apa sebabnya kamu nggak mau ke masjid, Le? Ternyata dia kadang-kadang kan anak kecil ya, guyon sama temannya. Ada sebagian pengurus yang memarah-marahi, kata-katanya jangget, Pak. Kata-kata jangget yang itu nggak berkenan di hati anak-anak, pelas gak belum di masjid, Pak. Ayo, ini kan membahayakan itu, Pak. Kalimat itu sangat membahayakan. Kalau nggak ditata betul, nanti bisa berpengaruh. Ya. Keren bawang, keren ngomong nggak enak. Begitu ngomong nggak enak, jenenge anak-anak. Sandalnya wong disingit no, terus gak gelem masjid. Ya apa? Gara-gara kata-kata itu. Bisa kan? Bisa terjadi. Dulu ada seorang Arab Badui datang ke masjid, waro penting di pojok masjid. Sahabat-sahabat marah, pengen marah, pukul aja orang ini. Rasulullah malah jangan, biarkan dia selesai kencingnya. Begitu selesai kencing, maka mengatakan masjid bukan untuk tempat kencing. Besok nggak usah kencing di masjid. Seneng, Pak, dengan kata-kata itu. Jangan kalau tadi diomongin ini kan nggak enak ya. Jangan gitu sudah cukup. Apa doanya? Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Muhammad saja. Yang lain nggak usah dikasih rahmat. Kenapa nih, Pak? Sebab apa? Kalimat. Jadi kalimat ini penting. Apakah para sahabat itu, maka nanti di surat yang lain, jangan kamu mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Kalau kamu sampai mencaci maki Tuhan mereka, mereka akan menyanci Allah. Kan gitu ayatnya. Jadi bahasa lisan ini penting. Orang itu jadi kerasan di masjid karena lisan kita kayak apa. Ada orang baru ke masjid, terus ngomongnya nggak bagus, ya besok nggak datang ke masjid lagi. Om datang ke masjid pengen dapat hidayah, pengen tenang, malah nggak tenang. Ya. Kita baca surat Ibrahim ayat 425. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Kalimat yang baik seperti pohon baik, buahnya akan banyak buah yang bermanfaat. Kalimat thayyibah tentunya yang dipanggil. Tapi bisa kalimat secara umum.
Ya coba kalau Bapak Ibu terus ada orang ngomong enak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kasih sehat nggih, mudah-mudahan anak-anaknya enak nggak Pak? Enak, tentrem, adem gitu loh. Dicatat nggak sama malaikat? Oh senyum doa dicatat kok. Ini ngomong baik nggak dicatat, dicatat sama manto naik kalimat-kalimat. Tapi kalau kalimatnya buruk, buruk. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap atau tegak sedikit pun. Bisa nggak orang benci karena ucapan orang? Bisa dendam nggak? Bisa dibunuh Pak? Terjadi pembunuhan sepele kadang-kadang ucapan tak bagus kan? Dan kalau orang sudah menyakiti hari orang lain dengan lisannya, itu kalau sudah sakit sulit untuk menghilangkannya. Sulit. Jadi kalau sudah dibanget di dalam hati dan itu betul-betul mengena, kalimat itu sulit menghilangkan, menyakitkan hatinya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa ata. Ini sebabnya. Kenapa lumazah terjadi? Karena orang itu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jangan disalahpahami ini. Mengumpulkan harta boleh, menghitung-hitung harta boleh. Orang zakat butuh mengumpulkan uang, butuh menghitung nggak zakat butuh. Tapi yang dimaksud jamaah malah wa adada kan apa? Mengumpulkan, menghitung-hitungnya, tidak dikeluarkan sodakonya, infaknya, zakatnya karena khawatir berkurang, susut, dan cara mencarinya juga nggak baik karena pengen menimbun sebanyak-banyaknya, ingin merendahkan orang lain. Nah, apa itu harta? Yang dimaksud harta di sini apa Pak? Ya harta itu kalau dari sisi bahasa malayanilu mail itu condong, hatinya condong, orang hartanya banyak orang yang hatinya condong kepadanya. Kalau orang hartanya sedikit, maka banyak orang yang hatinya nggak condong kepadanya. Zahab itu apa? Zahab emas. Dalam kata kerja zahada, ya zahabu, pergi. Kalau orang punya emas, banyak orang pergi mendatanginya. Kalau tidak punya emas, banyak orang pergi menjauhinya. Dan seterusnya. Tapi harta sendiri sesuai dengan profesinya masing-masing. Orang menganggap itu hartaku, itu sesuai dengan profesinya. Sampun isa nih. Sedikit lagi nih, biar ini. Kalau orang Madinah menganggap harta itu perkebunan saat itu, maka kita turun karena lebih rahatatum fikum mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebajikan sebelum kamu menafkahkan apa yang kamu sukai. Sahabat ada yang punya kebun kurma namanya Bayruka. Ini Rasulullah sedekahkan. Maka kebun ini mal bagi dia. Kalau penduduk Mekah itu napa? Berdagang. Maka harta bagi penduduk Mekah adalah dagang itu hasilnya dagang apa? Uang, nukut, emas. Kalau bisa saja mungkin yang punya tambak itu mal. Kalau orang peternakan ya mungkin saja sapi, kambing itu jadi mal. Jadi kalau nggak usah heran kalau kemudian ada orang mata ini rojo koyo gitu ditaruh hewannya ditaruh di Bali ngoten nggih. Wongnya turun di buri, hewan ditaruh di Bali itu kan dianggap itu malnya kan gitu. Jadi kalau pegawai jabatan jadinya Pak, harta bagi dia jabatan itu, kedudukan, profesinya. Wa'adadahu. Kenapa orang kok sangat suka sekali dengan harta? Harta itu adalah syahwat. Di surat 3 ayat 14 ya, disebutkan wanita, anak-anak, harta yang bertumpuk-tumpuk dari emas, perak, kuda pilihan, an'am itu hewan ternak dan sawalada. Dimasukkan di situ nisa, wanita. Kenapa dimasukkan syahwat? Karena keberadaan wanita pasangan kita itu menjadikan kita mencari harta.
Kalau di Al-Quran disebutkan, maka sesungguhnya orang yang nikah itu, orang yang nikah adalah membuka pintu kaya. Karena kalau orang sendirian, dia dapat rezeki untuk dirinya. Tapi kalau nikah, dia dapat rezeki double. Rezekinya dan rezeki istrinya dikumpulkan. Kalau punya anak-anak, maka dia juga akan ditambah rezekinya dari anak-anak itu. Dibaca mas ayatnya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Memberi karunia kecukupan karena apa? Karena pernikahan. Kalau pisah di surah 4 ayat 130. Nanti kalau pisah ya rezekinya dikawal dewi-dewi. Dibaca. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya. Nah, alladzi jama'a malahu wa addada yaksabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya akan mengekalkannya, dapat mengekalkannya. Jadi inilah sumber sebab-sebab orang melakukan mumazah dan lumazah. Maka di dalam hadis, napa Bapak Ibu? Harta manusia itu 3, yang dimakan mesti dibuang. Dibuang terus apa? Kalau nggak dibuang orangnya. Yang kedua yang dipakai mesti usaha. Yang ketiga yang dikeluarkan itu ya jadi miliknya. Rasul bertanya, siapa di antara kalian lebih suka harta warisnya atau hartanya sendiri? Sahabat-sahabat menjawab, pasti di antara kami akan menyukai harta sendiri. Tidak ada yang lebih mencintai dari harta warisnya. Apa kata Nabi? Harta seseorang itu adalah harta yang sudah ia keluarkan selama hidupnya di jalan Allah. Jadi Bapak Ibu mencari harta yang dikeluarkan selama hidupnya itu yang Bapak sedekahkan itu milik Bapak. Tapi kalau Bapak punya uang, punya harta, terus Bapak mati, belum dihibahkan, maka bukan milik Bapak. Itu adalah milik ahli waris. Kecuali kalau masih hidup, ini tak bagian lagi kok, nah ini, berarti Bapak sudah berikan. Kalau belum, berarti belum. Nah, kalau mati, jadi milik ahli waris. Kalau ahli warisnya soleh, ya mungkin kita dapat dari soleh anak-anak kita. Tapi kalau soleh, ya. Nah, kalau kita berbicara umur, mungkin orang menganggap uangnya banyak, terus bisa menggulai orang lain, pamer dengan orang lain, akan menjadikan dia terlihat umurnya tua, penampilannya sih ganteng dan sebagainya gitu. Padahal di dalam hadis, kalau kamu pengen umurnya dipanjangkan, sambungkan silaturahim dan banyak apa maksudnya? Kalau orang banyak sedekah, nanti ketika mati banyak orang menyebut-nyebut, seakan-akan namanya masih, orang itu seakan masih punya umur masih. Terakhir yang seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu, coba kita merenungi. Hidup ini, kita ini dari masa anak-anak sudah kita lewati. Terus ya Pak, kita akan melewati umur kita sampai sekarang kita sama-sama. Ya kalau seusia saya semuanya sudah tua kan, masukkan merasa tua. Taman delok wajahnya mawon, karena jiwa itu merenung terus gitu. Kalau kita berbicara cari uang, mulai dari kerja dulu sampai sekarang, si kerja, si butuh uang terus nih. Karena mari nih kan. Kemudian yang ketiga, kalau ingin meniti karir, orang banyak meniti karir itu terus sampai ingin mau yang direktur sampai direktur, manajer ada ya wes jadi karyawan biasa kan gitu. Kalau kita berbicara ada orang yang ingin mendapatkan gelar akademis, perjalanan panjang sampai ada gelarnya merepet profesor doktor panjang ini Pak. Tapi Al-Quran akan memberikan penjelasan kepada kita bahwa hidup kita ini nanti ditentukan oleh beberapa menit saja sebelum mati. Berapa menit saja? Kalau beberapa menit ini Bapak masih bisa istiqomah,
dengan imannya, bisa istiqomah dengan kesolehannya, begitu mati tek itu di depan kita ada nikmat yang kalau diminta kembali tidak mau, saking indahnya. Tapi ditentukan oleh istiqomah. Istiqomah dengan iman, istiqomah dengan kesolehan. Tapi kalau tidak bisa istiqomah, kurang berapa menit saja tauhidnya rusak, kesolehannya rusak, putus Pak, tek putus semuanya, tidak dibawa, saat itu jatuh asfala safilin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikat. Sungguhnya orang-orang yang beriman mengatakan Tuhanku adalah Allah dan kami beriman. Lalu istiqomah. Apa kata Allah ketika mati? Tatanazzalu 'alaihimul malaikat. Malaikat akan turun. Allah takhafu, tidak ada ketakutan sedikit pun. Allah tahzanu wala tahzanu, tidak ada kesedihan, gembira saja. Wa absiru bil jannati, dia akan digembirakan dengan surga. Kuburannya diluaskan sejauh mata memandang dan dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang indah yang itu belum ada di dunia. Kalau disuruh balik ke dunia tidak mau, saking indahnya. Nah, permasalahannya bisa nggak mempertahankan istiqomah ini, Pak? Yang penting itu. Jadi kalau di masjid ini dari awalnya rame ngajinya, kok woro akeh sing ilang, ada apa? Hilang balik-balik, dia niki ngaji kakek tok marung kedengaran wis mati lah, eman kan? Pas mati dia nggak aktif, tidak aktif membangun keimanannya, tidak aktif membangun kesolehannya. Jadi ini mungkin apa? Jadi ada dosa kaitannya dengan sholat kita, puasa kita kalau nggak dilakukan, tapi ada dosa bagaimana interaksi kita dengan orang lain, ada dosa dengan kaitannya dengan amal hati. Napa? Ria, iri, ujub, ini juga nggak kalah penting yang harus diperhatikan. Jadi kalau ada orang syirik, melakukan syirik ya, bukan syirik besar mungkin ya Pak, itu juga di dalam hati kita ada juga syirik namanya apa? Ria. Bahkan juga ada dosa di dalam hati kita yang disebutkan oleh Rasulullah, kalau ada sekecil saja seberat biji zarah tidak akan masuk surga. Apa itu? Sombong. Kan di sini hasud, iri ya. Ini semuanya harus kita perhatikan kalau kita pengen selamat sampai nanti kita sampai di hadapan Allah, kembali kepada dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan kehadiran kita diberi oleh Allah, mudah-mudahan memberikan kesehatan pada kita, keluarga kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.